Selamat siang Bu Febi. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu, keluarga juga sehat? Iya. Ini anak-anak sudah pulang Mas Mbak? Kebetulan iya, ini sudah pulang. Iya. Terkait rencana Bu Febi yang meminta saya untuk mengobservasi di kelas, ini untuk persiapan kita praobservasi dulu ya Bu ya. Oke. Bu Febri kemarin mau mengadakan saya akan observasi di kelas Bu Febri ya, di kelas 4 ya Bu ya. Mau dilaksanakan kapan Bu? Untuk observasinya itu ya. Besok Senin saja, kebetulan besok Senin itu ada jadwalnya IPAS. Berarti besok hari Senin ya Bu, tanggal 17 April. Iya. Oke. Nanti ketika observasi saya minta izin masuk di kelas ya Bu ya. Iya. Untuk pelaksanaan besok tujuan pembelajarannya kalau boleh saya tahu apa ya Bu? Iya, untuk besok itu materi kebetulan keragaman budaya Indonesia. Jadi tujuannya itu siswa dapat mengidentifikasi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Gitu. Nanti Bu Febri ingin siswa itu setelah pembelajaran dapat mengidentifikasi keragaman budaya yang ada di Indonesia begitu. Oke. Kemudian Bu, area pengembangan yang hendak dicapai, maksudnya apa yang akan difokuskan untuk observasi besok? Saya mengamati yang bagian mana gitu. Ya, untuk pengembangannya besok itu saya fokusnya lebih kepada keaktifan siswa. Kemudian yang kedua penanaman budaya positif pada siswa gitu. Iya, berarti nanti dalam kompetensi yang ingin dikembangkan, Bu Febri ingin siswa itu aktif di dalam pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua budaya positif, jadi nanti anak memiliki budaya positif di kegiatan pembelajaran itu begitu Bu? Iya, bukan hanya materi yang didapatkan, tetapi nanti siswa itu juga bisa menerapkan budaya positif di pembelajaran itu. Oke, menarik sekali. Selain materi dapat, juga Bu Febri ingin mengembangkan budaya positif yang ada di anak seperti itu ya Bu ya. Memang sekarang itu budaya positif, disiplin positif itu sangat penting dalam abad 21 ini ya. Oke. Strategi apa ini yang sudah dipersiapkan? Ya, untuk strateginya saya itu hanya sudah menyusun RPP untuk pembelajaran besok. Kemudian di dalam RPP itu juga saya sudah memasukkan budaya positif seperti berdoa, kemudian menghargai teman, mendengarkan teman yang mungkin sedang berpendapat seperti itu. Yang kedua, saya juga telah menyiapkan media berupa mungkin gambar, video yang memperlihatkan keragaman budaya yang ada di Indonesia itu. Kemudian yang ketiga juga saya sudah menyiapkan untuk memfasilitasi siswa untuk diskusi. Jadi untuk diskusi itu agar tidak hanya satu siswa yang aktif, tapi kalau bisa ya semua siswa itu ikut berpendapat dan ikut mau mengeluarkan apa ide yang ada di dalam apa yang ada di dirinya itu. Jadi saya konfirmasi lagi ya Bu ya, strategi yang akan diterapkan besok ya. Itu yang pertama sudah menyusun RPP. RPP nanti sudah di dalamnya juga ada materi atau tulisan begitu ya tentang budaya positif yang akan dikembangkan. Kemudian yang berikutnya menggunakan berbagai media ini ya, jadi memfasilitasi anak ada yang berupa video tadi ya. Kemudian memfasilitasi kegiatan diskusi. Berarti nanti di kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan diskusi juga ya. Yang nantinya inginnya Bu Febri itu anak mempunyai keterampilan berdiskusi, kemudian aktif juga seperti yang ingin Bu Febri kembangkan ya. Terus kemudian memfasilitasi kegiatan diskusi kelompok, kemudian anak dalam diskusi itu bisa
memiliki budaya positif itu menghargai temannya gitu ya Bu ya. Baik, semoga dalam pelaksanaan besok sesuai dengan yang diharapkan ya Bu. Tadi pengetahuannya dapat, materinya bisa tersampaikan, kemudian anak juga memiliki karakter ya, tidak hanya pengetahuan saja. Ibu, saya tunggu besok pada kegiatan observasi. Saya izin masuk, tetapi saya tidak akan mengganggu kegiatan monggo nanti saya serahkan ke Bu Febri. Semoga apa yang Bu Febri tuliskan tujuannya bisa tercapai dengan baik. Oke, begitu saja percakapan kita hari ini. Lanjut ketemu di kegiatan observasi. Terima kasih Bu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Dipimpin oleh siapa? Cici. Ya, masuk ke depan. Duduk siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran seperti biasa, kita membacakan Asmaul Husna terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih bacaan Asmaul Husnanya. Selanjutnya menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Indonesia Pusaka. 1, 2, 3. Indonesia tanah air merah, pusaka Kalinan Jaya. Abita. Merah putihnya aku bangga Indonesia tanah airku. SD 2 Pondok Suri, yes, dari dulu pulangnya beraneka bangsa. Semangat pagi ini kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sekarang hari ini siapa yang tidak hadir ya? Adakah yang tidak masuk sekolah hari ini? Siapa? Ada yang tahu kenapa? Oh, tidak tahu. Coba nanti yang dekat rumahnya tolong ditengok apakah sakit atau tidak. Semoga tidak apa-apa saja, oke? Kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Indonesia kaya akan budaya.
Pada materi kemarin, kita sudah belajar tentang kebudayaan yang ada di daerah kita masing-masing. Tentang keanekaragaman yang ada di tempat kita, di sekitar kita. Apa saja ya yang kemarin kita pelajari? Coba siapa yang berani? Apa? Ya, betul. Ya, betul. Beraneka ragam yang ada di daerah kita. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, coba kalian memilih suasana hati seperti apa yang pagi ini kalian rasakan. Di sini ada ungkapan perasaan sesuai dengan gambar. Satu persatu coba memilih kalian apa yang kalian rasakan. Dari kelompok sana dulu. Ayo, Rizky. Nilai 1, kemudian bawa ke tempat duduk. Ya. Ditempel di depan. Ya. Ayo, selanjutnya. Indah, buka. Ya, sudah menempelkan semua, ada yang belum? Ya, sudah semua. Ternyata pagi ini kebanyakan anak merasakan senang, ada yang bahkan tertawa lepas sampai terlihat giginya. Tapi kok ada ya satu yang masih cemberut, itu siapa ya? Ya, kenapa? Oh iya, karena Mbak Silmi masih merasa sedih, sebelum pembelajaran ini coba kalian dengarkan musik ini sebentar. Ya, merasa tenang. Mbak Silvi sudah merasa senang? Siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan tepat. Kalau kemarin hanya dengan budaya setempat, sekarang se-Indonesia. Perhatikan dulu video berikut ini.
budaya yang ada di Indonesia. Ini senjatanya, kemudian rumahnya, kemudian pakaian adatnya itu berbeda-beda. Bisa dilihat. Setelah kalian melihat-lihat apa saja yang kalian temukan tadi di buku, kemudian gambar-gambar samping itu, ada informasi apa saja? Pakaian adat apa? Berbagai daerah dari Pulau Sumatera sampai Papua. Apakah ada yang sama pakaian adatnya? Tidak. Rumah adat juga begitu. Setiap daerah mempunyai rumah adatnya masing-masing. Tidak ada yang sama. Bagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok menyelesaikan 1 LKPD yang diberikan. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kemudian ada 2. Oh ya, ini satu-satu. Ini kelompok ketiga. Diberi nama, kemudian namanya kelompoknya apa, setiap anggota juga ditulis. Ini kelompok 2, yang sini kelompok 3. Petunjuknya apa saja kekayaan budaya yang kalian ketahui dari informasi tadi yang kalian dapatkan dari video, kemudian gambar yang ada di sekitar. Dari video dulu itu tadi itu ada apa saja? Tadi sudah menunjukkan. Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, mari kita presentasikan hasil belajar kelompok kalian dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yuk maju ke depan. Kelompok yang lain akan dan menyimak apa yang dipresentasikan dari kelompok 2. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan boleh angkat tangan, oke? Yuk. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kekayaan budaya yang ada di Indonesia, antara lain adalah rumah adat, pakaian adat, laku daerah, dan senjata tradisional. Beberapa laku daerah yang ada di Indonesia antara lain Papuse dari Papua, Abang Bisa dari Kalimantan Selatan, Sriola Jambu dari Jawa Tengah, Kuping Bulan dari Jawa Barat. Berikut adalah lagu Sriola Jambu. Suwe ora jamu, jamu kodong melo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo kelo. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari tadi yang dipaparkan oleh kelompok 2 adalah tentang apa kekayaan budayanya? Tentang apa? Lagu daerah. Sudah disebutkan oleh kelompok 2 beberapa lagu yang ada di daerah. Dari kelompok 1 juga tadi sudah mempresentasikan tentang pakaian adat. Setiap daerah mempunyai pakaian adat masing-masing. Dari kelompok 3 juga tadi sudah mempresentasikan tentang rumah adat. Rumah adat itu juga ada bermacam-macam. Sudah disebutkan beberapa dari kelompok 1.
setelah kalian mempelajari tentang budaya di Indonesia, tadi yang belum disebutkan tentang apa? Sudah tadi lagu daerah, senjata tradisional. Tadi senjata tradisionalnya ada yang terlewatkan. Indonesia itu punya senjata tradisionalnya masing-masing di daerah Jawa. Kita sering melihat apa? Pakainya apa? Tadi apa? Keris, betul. Itu adalah salah satu contoh senjata tradisional. Kalian kerjakan soal evaluasi ini. Nanti kita koreksi bersama. Nomor 1 sampai nomor 10. Ini 1. Ya. Diberi nama, jangan lupa. Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, dikumpulkan ke depan dulu. Nanti dikoreksi pekerjaan kalian. Pembelajaran tadi, apa saja yang sudah kalian pelajari tadi? Tentang apa saja? Rumah adat, kemudian senjata tradisional, lagu daerah, pakaian adat. Adakah yang belum kalian pahami dari pembelajaran yang telah disampaikan tadi? Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya di setiap daerah di Indonesia. Sekarang, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Febri, selamat pagi. Pagi pun sudah. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini baik. Sehat ya Bu ya? Ya. Keluarga di rumah juga sehat? Alhamdulillah. Iya. Ya. Gimana? Anak-anak juga sehat? Ya, kebetulan anak saya tadi pagi itu agak sedikit kesiangan bangunnya. Gitu. Harus ngejar jam absen. Ya pagi rutinitasnya ngejar jam absen. Kejar ruang lari kemana Iya. absennya Bu? Iya, tapi tidak melewati ini ya, memang tugas kita. Aturannya seperti itu, kita masuknya juga terjadwal ya Bu ya, jamnya tidak boleh melebihi jam. Iya, diusahakan sekali Bu. Iya. Bagaimana kita memanage waktu ya? Mungkin kadang-kadang kita juga kesibukan di rumah itu tidak bisa kita prediksi ya, apalagi punya anak kecil kadang bangunnya kita sudah siap-siap, anak ternyata belum mau bangun atau bagaimana itu ya. Ya, tapi kita juga berusaha memanage waktu, bagaimana caranya kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan tidak terlambat ya Bu ya, karena Bu Febri juga punya anak juga di sekolahan. Iya. Begini Bu, terkait percakapan kali ini ya, kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya, terus kemudian melaksanakan observasi pembelajaran di tempat Bu Febri. Terus untuk diskusi kita kali ini kita akan membahas pasca observasi ya Bu. Jadi nanti kita akan refleksi atau kelas balik lah pembelajaran kemarin yang Bu Febri laksanakan di kelas itu seperti apa begitu. Kemudian nanti dalam percakapan ini juga Bu Febri diharapkan bisa menemukan area pengembangan
apa yang sudah baik, apa yang ingin Bu Febri tingkatkan, begitu nanti akhirnya Bu Febri mungkin punya rencana-rencana apa yang ada di pikiran atau berdasarkan pembelajaran kemarin, kira-kira apa yang akan Febri kembangkan ya kedepannya. Mungkin kita ya pingin menjadi lebih baik ya, hari ini lebih baik dari hari kemarin dan seterusnya seperti itu Bu. Untuk pendahuluan ini, alur percakapan kita apakah bisa dipahami Bu Febri? Ya. Sudah ya, berarti kita bisa memulai percakapan pasca observasi ini. Baik. Kemarin Bu Febri kan sudah melaksanakan pembelajaran ya di kelas 4 ya. Bagaimana rasanya itu Bu? Untuk pembelajaran kemarin itu saya melaksanakan di kelas saya di mata pelajaran IPAS untuk keanekaragaman budaya di Indonesia. Ya, di situ saya mengajak anak, tujuan pembelajarannya itu adalah anak itu dapat mengidentifikasi keragaman budaya di Indonesia. Jadi saya kemarin itu menggunakan metode Windows Shopping dan juga anak itu melihat video yang saya tampilkan di media yang saya buat itu, kemudian anak disuruh untuk berdiskusi mengerjakan LKPD secara bersama-sama gitu. Iya, yang kemarin juga saya sudah melihat kegiatan pembelajarannya ya Bu ya. Saya sampaikan sedikit tentang hasil observasi saya. Kemarin kan juga minta saya mengobservasi ya Bu ya, kira-kira apa yang dapat saya temukan dari kegiatan pembelajaran itu. Kemudian saya sampaikan di sini kemarin untuk observasi itu dilaksanakan hari Senin itu ya Bu ya. Di pas kegiatan pra itu Bu Febri menginginkan fokusnya yang saya observasi itu yaitu tentang penerapan budaya positif yang pertama ya. Yang kedua Bu Febri juga memfokuskan untuk saya itu mengamati keaktifan siswa gitu ya. Baik, dari yang saya amati ya Bu ya, untuk penerapan budaya positif ini yang saya temukan yaitu Bu Febri sudah bagus, sudah menerapkan budaya positif di anak sesuai yang dituliskan di RPP ya. Kemudian sudah menyusun RPP, kemudian pada pelaksanaan juga saya amati budaya positif ini sudah diterapkan, terbukti dari kegiatan yang pertama awal pembelajaran, kemudian di akhir pembelajaran itu anak biasa berdoa sudah terus kemudian pembacaan Asmaul Husna juga, kemudian yang menghargai teman itu juga budaya positif yang diterapkan. Kemudian yang keaktifan siswa, kemarin juga di pra itu sudah menyampaikan strateginya ya, itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, memenuhi kebutuhan murid gitu ya. Ya itu kemarin juga sudah nampak diferensiasinya, kemudian siswa terlibat dalam pembelajaran. Untuk temuan dari saya ini, saat pembelajaran itu memang ada beberapa siswa yang kurang aktif seperti itu ya Bu ya. Itu mungkin nanti bisa konfirmasi. Yang saya tulis ini menurut Febri seperti apa, begitu sinkron apa enggak ya. Ini cuman catatan saya untuk kegiatan pembelajarannya itu secara umum sudah baik, tapi mungkin untuk strateginya itu bisa mungkin Bu Febri bisa punya ide lain bagaimana meningkatkan semangat bagi siswa begitu. Ini hanya sekedar catatan saya ya. Mungkin di sini Bu Febri bisa berbagi pengalaman atau bisa konfirmasi ya, bagaimana sih pembelajaran kemarin menurut Bu Febri sendiri? Apakah sama seperti yang saya amati atau ada sedikit perbedaan, atau mungkin
ada tambahan atau bagaimana kalau menurut Bu Febri? Refleksi saja. Ya. Kalau pembelajaran yang terlaksana kemarin itu menurut saya memang ada beberapa siswa yang masih tampak sendiri begitu. Ketika temannya berdiskusi itu dia sibuk sendiri, tidak ikut temannya untuk berdiskusi seperti itu. Kemudian ketika presentasi itu juga beberapa siswa masih ada yang kurang memperhatikan. Sudah baik, sudah meningkat untuk beberapa siswanya saja, tidak semua, tapi begitu. Kemudian untuk yang saya amati kurang lagi mengumumkakan pendapat itu masih agak malu-malu. Ya, belum semua siswa berani begitu. Untuk maju ke depan itu sama wae begitu kan. Menunjukkan gitu ya. Walaupun yang maju satu kelompok, tetapi untuk membacakan itu kadang anak-anak begitu kurang percaya diri begitu. Tapi menghargai temannya sudah ada peningkatan. Keaktifan siswa juga lumayan, walaupun ya beberapa masih ada yang sibuk sendiri itu tadi, ada temannya berdiskusi, dia pikir pekerjaannya sudah dikerjakan temannya begitu. Itu sih yang saya amati kurang di itunya. Berarti yang saya tangkap ini ya, berarti memang anak itu kurangnya itu ada hanya beberapa ya Bu ya. Ada yang main sendiri, terus kemudian ada yang maju itu tidak inisiatif, saya saja, rebutan saya saja gitu ya, pinginnya seperti itu. Anak itu mbak saya rebutan maju aktifnya begitu ya. Tetapi kenyataannya pada untuk pembelajaran yang kemarin itu masih tunjuk-tunjukan begitu ya, terus kemudian yang menyampaikan itu masih anak-anak itu saja. Kalau menurut Bu Febri, kenapa ya anak itu kok belum punya keberanian atau mungkin malu sama Bu Febri atau bagaimana menurut Bu Febri kok masih ada yang bermain sendiri? Itu hasil analisanya Bu Febri, kenapa ya kok tidak sesuai yang Bu Febri inginkan begitu ya? Mungkin karena itu ya beberapa siswa itu merasa bahwa temannya sudah mampu, jadi dia merasa pendapat saya itu nanti mungkin tidak perlu, atau saya hanya sebagai anggota tidak perlu gitu, tidak perlu untuk ikut-ikutan seperti itu. Tapi untuk maju ke depan itu kepercayaan dirinya itu juga masih menjadi PR. Kenapa kok anak-anak itu saja yang masih berarti bukan karena takut sama gurunya gitu ya? Memang kurang percaya diri. Berarti kurang percaya dirinya anak. Untuk kurang percaya dirinya anak itu menurut Bu Febri ada enggak gimana sih biar anak itu percaya diri begitu, atau mungkin semisal dikasih hadiah atau mungkin pembiasaan atau bagaimana menurut Bu Febri sendiri untuk meningkatkan kepercayaan ben aktif kan tadi pinginnya Bu Febri itu semua ya aku tidak hanya anak-anak itu saja. Itu kecenderungannya memang anak-anak itu saja Bu yang mau maju atau mau ini. Kalau dalam diskusi itu biasanya itu saja. Tapi saya itu sudah mencoba setiap hari itu menggilir anak ya untuk siapa yang berani maju untuk berdoa, menyiapkan berdoa itu bukan hanya satu-satu, tapi setiap nomor absen begitu kita jalan itu melatih salah satunya dari itu. Kemudian ketika anak-anak itu saja nanti saya coba untuk ketika pembelajaran yang lainnya saya coba gali kelompok, jadi anak-anak yang lain juga ikut merasakan untuk itu tidak mengandalkan itu ya sudah kelompok sudah kadang sudah tenang. Akhirnya kan kalau sudah mentok kepepet mau akhirnya salah satu strateginya ya. Itu untuk keaktifan siswa kemarin kan area pengembangannya itu ya, keaktifan siswa menurut Bu Febri tadi merasa belum puas begitu ya. Untuk keaktifan siswa ini kalau rentang 1 sampai 10 posisi Bu Febri itu di
angka berapa? Kalau saya rasa mungkin dari pembelajaran kemarin itu baru 7 ya Bu. Baru 7, tidak berani 8. Belum ya. Tapi kedepannya pingin meningkatkan begitu ya Bu? Iya, pastinya ingin selalu meningkatkan pembelajaran yang dilaksanakan. Ya, nanti bisa meningkat dari 7, nanti bisa ke 8, Iya. ke 9, bahkan bisa ke 10 ya maksimal gitu ya. Menurut Bu Febri, untuk peningkatan ini sampai ke 9 itu harapan ke 9 itu situasinya keadaannya seperti apa? Gambarannya itu. Kalau untuk itu saya itu harapannya semua siswa itu mau berani tampil maju ke depan, mereka juga berani untuk mengumumkan pendapat ketika ada temannya diskusi itu berani untuk berpendapat, ada temannya presentasi berani bertanya, tidak maksudnya kalau belum paham itu berani untuk bertanya itu. Itu kadang anak itu belum paham tapi untuk bertanya atau untuk mengumumkan apa yang belum dia pahami itu kok sering juga malu gitu. Iya. Memang anak itu kita butuh ketelatenan juga ya. Betul. Sudah dicoba juga. Kemudian tadi sudah disampaikan pinginnya semua anak itu aktif ya. Rencana apa ini yang akan dilaksanakan atau apa yang sudah dilaksanakan, sudah dicoba dan hasilnya bagaimana Bu? Kalau rencana kedepannya itu saya berdiskusi nanti dengan teman-teman sejawat apa yang sebaiknya saya kembangkan itu. Kemudian mungkin saya akan melaksanakan outing class ya, pembelajaran di luar. Jadi lebih anak-anak terlibat langsung gitu, pembelajaran jadi berpusat kepada anak. Gitu ya, berarti harapannya tadi Bu Febri pinginnya punya rencana ini ya outing class. Nanti anak itu tidak di kelas saja. Ya, mungkin mereka juga butuh suasana yang gitu. Nanti dengan suasana baru itu ya ada timbul semangat mungkin ya, terus untuk mengemukakan pendapat atau lebih tidak takut sama gurunya, ada keakraban mungkin ya dengan yang lain. Itu salah satu strategi. Selain itu ada lagi enggak ya? Kan itu tadi melibatkan rekan sejawat sharing gitu, terus kemudian tadi outing class. Menurut Bu ada lagi enggak yang mau dilakukan gitu? Untuk media yang lebih gitu, ya mungkin agar pemahaman siswa itu lebih menemukan sendiri bagaimana pemahaman materi yang saya sampaikan itu. Kemudian siswa juga lebih lebih aktif ketika pembelajaran itu. Saya akan mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, sesuai dengan kebutuhan anak, dengan apa maksud kondisi anak itu sedang seperti apa, itu mungkin saya harus mengembangkannya seperti itu. Ya kita memenuhi kebutuhan anak gitu ya, bagaimana strateginya itu. Anak itu pinginnya seperti apa, kita gali lagi. Kemudian strategi memberikan medianya itu yang menyenangkan anak. Kalau anak sudah senang itu nanti secara otomatis begitu ya, aktif sendiri, tidak bosan, terus kemudian anak tidak takut menyampaikan ide-idenya ya, terlibat langsung gitu ya Bu ya. Kemudian tadi dari strategi itu adakah prioritas, maksudnya mau melakukan apa dulu ini atau bagaimana kira-kira yang bisa dilaksanakan urutannya itu seperti apa atau mau bagaimana, seperti itu bisa dijelaskan Pak? Ya alurnya mungkin ya. Jadi besok saya mungkin kalau pembelajaran yang akan datang itu membuat media dulu ya, gitu. Sharing dengan tutor teman sejawat, nanti teman sejawat memberikan masukan, kemudian berarti saya memperbaiki bahan yang saya buat, apa saja yang kurang, kemudian medianya yang lebih menarik lagi, kalau perlu itu tadi outing kelas itu agar anak tidak bosan dengan suasana di kelas, mungkinnya untuk
siswa yang itu tidak berani mengungkapkan pendapat itu mungkin perlahan-lahan ya Bu, kalau itu karena itu Tidak bisa ya, harus berproses ya Bu. karena biasanya kalau cenderung diam itu memang susah ya untuk Kawan bayi. iya Iya. untuk itu sih yang PR-nya itu. Iya. Berarti nanti prioritasnya pertama ini ya, Febri sharing gitu ya. Saya kok punya kendala seperti ini, kira-kira bagaimana, seperti sharing, kemudian nanti di situ ada masukan-masukan mungkin ya dari rekan-rekan saya. Untuk kepala sekolah ini perlu Bu Febri diajak sharing juga Mbak? Atau melibatkan lain selain rekan sejawat gitu? Ya, kepala sekolah juga iya sih. Kepala sekolah juga sering menanyai bagaimana, perlu apa, juga membantu. Kemarin juga sudah kalau pembelajaran yang saya kurang paham juga bisa dimasukkan dalam kepala sekolah. Jadi ya membantu. Iya, berarti banyak masukan-masukan juga ini menambah wawasan Bu Febri begitu ya. Untuk dari pihak luar ada enggak Bu? Pihak luar, Iya. teman dari Ya, ya biasanya sharing-sharing teman itu ada. Gitu. Oh saya kemarin pakai metode ini, pakai media ini juga itu. Ya, sharing juga di luar sekolah gitu ya. Iya. Teman-teman Iya. Ya bisa sesama guru kelas 4 misal gitu. Ada grupnya atau bagaimana itu sharingnya? Kalau grup kakak itu ya ada, tapi ya itu umpama yang kelas 4 itu berarti hanya satu bungkus ya. Iya. Ya. Itu sudah apa strateginya, tapi nanti sharing dulu, kemudian memperbaiki atau pembelajarannya, terus menyusun apa ya yang menyenangkan bagi anak begitu ya. Bagus sekali. Kemudian tadi selain area pengembangan keaktifan siswa, kira-kira apa ini akan Febri tingkatkan terkait kompetensi ya, kompetensi sebagai guru ini, ingin mengembangkan area apa lagi begitu? Kalau untuk selanjutnya itu saya ingin kayak apa ya, pembelajaran itu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak itu. Jadi semua anak itu bisa aktif, bukan hanya salah satu. Menarik sekali tadi strateginya sudah disampaikan ya sama Bu Febri. Sekarang menurut Ibu ini ukuran keberhasilannya seperti apa? Kalau menurut saya ukuran keberhasilan itu nantinya yang saya inginkan Ibu itu semua siswa itu bisa aktif. Jadi tidak hanya 1-2 seperti kemarin. Kemudian pembelajaran itu guru sebagai fasilitator, hanya siswa berpusat pada siswa, itu yang saya inginkan. Berarti nanti kalau siswanya semua siswa sudah aktif ya, tidak apa namanya menyampaikannya tidak ragu-ragu atau masih tunjuk-tunjukan itu ya, berarti Bu Febri bilang apa namanya itu berhasil ukurannya semua siswa dia bisa aktif ya. Tidak ada siswa yang bosan, pembelajaran menyenangkan, yang sibuk sendiri seperti kemarin itu berarti menurut saya belum masih perlu ditingkatkan begitu ya, belum sesuai yang ditargetkan seperti itu. Kemudian kapan nih rencana aksinya akan dilaksanakan? Mungkin kalau rencana aksinya itu saya perbaiki dulu, mungkin minggu depannya Bu rencana aksi untuk pembelajaran. Ya, berarti mau mulai minggu depan ini sudah ya, terutama untuk IPAS-nya itu kemarin yang kita lakukan sana observasi dia. Terus untuk menjalankan rencana aksi itu butuh dukungan dari siapa saja? Mungkin untuk itu besok saya meminta bantuan kepada Pak Kepala ya dan teman sejawat yang mempunyai waktu untuk mengobservasi. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu kurangnya di mana, saya bisa merefleksi diri saya. Oh saya berarti perbaikannya itu harus di ini begitu ya. Selain kalau menurut tadinya kalau tidak diobservasi, oh saya sudah berhasil misalnya ya. Karena butuh juga observasi atau bantuan dari orang lain begitu ya. Oh mulainya di sini, terus nanti refleksi diri begitu ya.
sehingga itu apa namanya untuk perbaikan ya. Observasi itu bukan penilaian ya Bu. Jadi iya selanjutnya. ya, jadi nanti kalau ada kekurangan atau kelebihan itu bisa diterima apapun itu ya Bu. untuk perbaikan diri. Malah seneng kalau ada ya Gitu. berarti besok lagi ternyata saya masih kurang di ini, bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Iya, berarti diterima apapun itu. Iya. Baik, kira-kira ada enggak hambatan gitu dalam menjalankan aksi ini? Kalau hambatannya itu mungkin Bagaimana idenya? ya besok ide untuk medianya, untuk pembelajaran apa sih yang pas untuk anak-anak itu, yang bisa menyenangkan, ya, yang bisa meningkatkan pemahaman mereka, kemudian bagaimana mereka itu terlibat aktif itu tadi. Tantangannya itu bagaimana cara memilih media yang tepat begitu ya? Iya. Ya Bu Febri, semoga besok rencana-rencana yang sudah disampaikan itu bisa berjalan lancar, bisa dilaksanakan, kemudian harapan dari Bu Febri untuk meningkatkan keaktifan siswa itu dapat terwujud. Mungkin itu saja yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Tadi Bu Febri sudah menerangkan strateginya, harapannya, bagus sekali. Semangatnya untuk meningkatkan kompetensi siswa, pengembangan siswa, kemudian pengembangan diri juga tadi sudah bagus sekali. Semoga seperti yang kita laksanakan ya, sesuai yang kita harapkan, karena kita sebagai guru juga nantinya kedepannya itu punya tanggung jawab kepada siswa ya. Tadi sebagai fasilitator juga, Bu Febri juga kita sebagai guru itu ingin memberikan yang terbaik buat anak. Jadi jangan bosan-bosan untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu kegiatan Bu Febri. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam menjalankan tugas kita. Terima kasih Bu Febri.